la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Cinta yang spesial itu yaitu, ngapain kita perjuangkan sesuatu yang kita tidak jamin kita bakalan mendapatkannya? Hei, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengecewakan ente? Kenapa ente benci orang yang membaca maulid? Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyakiti ente? Menyakiti kita. Lalu kenapa kita tidak suka kepada orang yang membaca maulid? Ya. Akhirnya dia baca apa namanya? Belajar karena gurunya sudah Syekh Facebook, ya, wa kiai Google, ya, wa Syekh Yahoo, gurunya. Akhirnya apa terjadi? Dia baca hadis. Tapi kan ini hadis katanya la tutruni kama utratin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau dewa-dewakan aku, jangan engkau sanjung-sanjung kultus-kultus aku seperti halnya orang Yahudi dan Nasrani, ya, seperti orang Nasrani mengkultus Nabiullah Isa alaihi salam. Di dalam kitab Ar-Raddul Muhakkamul Mani fi Radd ibn Mani, Sayyid Muhammad bin Alawi Abbas Al-Maliki di situ dibela oleh Syekh Hashim Ar-Rifai, ya, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada saat itu ketika menjelaskan ayat ini, lalu kenapa ente bilang anta syamsun anta badrun marhaban. Kenapa ente bilang Nabi kayak matahari dong, dia bulat dong. Kalau didorong dia bakal gelintik-gelintik seperti rebana itu. Ini nggak paham. Ya, nggak paham. Namanya orang nggak paham, ya udah. Kam min qaulin salimin afatuhu fahmus sakim. Banyak orang yang pahamnya baik, tetapi justru penyakitnya adalah pahamnya yang tidak tuntas. Ya, dikatakan tidak boleh kita katakan Nabi itu seperti matahari, seperti bulan. Ini kan namanya majaz. Itu namanya majaz. Sama sih juga, ibu kau adalah pelita hidupku katanya. Ngapain ente terlahir dari lidah copok? Ente terlahir dari lampu tempel gitu. Kau katakan kalau guru itu adalah pelita hidup, orang tuamu itu pelita hidup. Nggak boleh. Jadi kalau maulid itu kita harus sukacita, terus bahagia. Kalau melaksanakan ibadah itu kita harus bahagia, jangan susah-susah, ya, jangan susah-susah, jangan kita nyebeng-nyebeng. Apa? Bau-bau ketek temen dikit-dikit, maafkanlah. Ya, kalau kita ibadah itu tak apa. Kita harus senang beribadah, kita harus senang membaca maulid. Kita harus senang supaya syukur kita juga semakin meningkat, bertambah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah telah tidak mengatakan laqad an'amallah, tidak. Allah memberi nikmat, tidak, tapi Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah menganugerahkan nikmat yang begitu besar kepada orang-orang yang beriman. Nikmat yang besar, idh ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang rasul kepada mereka, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka setiap kita membaca ayat itu, sunnah kita baca alhamdulillah. Siapakah itu yang kita fahaddits? Fahaddits di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yaitu siapa? Wassababul a'zam likulli mawjud. Dialah sebab yang agung atas segala yang ada ini. Enggak ada Al-Quran kalau tidak ada Rasulullah. Enggak ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Rasulullah. Ya, enggak ada namanya puasa Ramadan, enggak ada ibadah haji kalau tidak Rasulullah diutus kepada kita. Jadi ketiga orang yang namanya orang cinta, ya, yang namanya orang cinta. Di atas cinta itu apa namanya? Garam. Talama ashku garami ya nural wujud.
kayak Qais dan Laila. Ketika si Qais ditanya, "Hai Qais, mana yang lebih berharga, dunia dan seisinya dan semua yang enak-enak di dunia ini?" Katanya orang tuanya bilang setelah Qais itu tawaf, setelah dia cariin dia obat atas sakit kurus kerontangnya, tinggal tulang dan kentut saja si Qais itu. Ya, akhirnya apa, orang tuanya bertanya, "Mana aja yang lebih berharga bagimu?" Katanya. Apa katanya si Qais? "Debu yang melekat di sandalnya Laila lebih berharga bagiku daripada dunia dan seisinya." Allahumma. Jangan bangga dulu yang namanya Laila, tidak. Maksudnya adalah boleh kita saya baca dia si ini yang Laila Majnun itu, saya baca kitabnya sampai habis. Pada akhirnya Qais meninggal dunia di sungai yang tidak ada airnya. Lalu ketika itulah kemudian yang dulunya si Laila gengsi mengakui cintanya, pada saat itu dia melompat dari batu dan kemudian menyesali. Kenapa itu si Laila tidak mengungkapkan kata cintanya kepada Qais? Jadi ketika cinta itu kepada Rasulullah SAW setelah imatatul zulmi fil qulub, maka Allah Subhanahu wa taala waffaqahu. Allah beri dia taufik di dalam hatinya. Ketika dia mengasah itu kecintaan di dalam hatinya kepada Nabi SAW, ilmu-ilmu yang dapat membangkitkan cintanya kepada Rasulullah SAW, maka Allah beri taufik ke dalam hatinya. Setelah diberikan taufik dalam hatinya, maka disitulah dimunculkanlah di situ adalah mahabbah, cinta. Maka siapa yang tidak baca hadisnya Nabi, tidak baca kitab, siapa yang ada di pondoknya kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, angkat tangan. Kitab Syama'il Muhammadiyah nih. Yuh, masa tulab tolibat nggak punya kitab itu? Punya. Ente nggak punya? Punya. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum tulab? Ada kitab Syama'il di rumahmu? Ada. Hei, mana tulab lagi? Hei, antum tulab? Ada kitab Syama'il di pondokmu? Ada. Siapa yang ada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah di dalam rumahnya, maka sama artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya tiap saat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi jangan hanya dipajang. Hei, kalau kamu minta nomor HP sama seseorang, kau minta fotonya karena kau kagum kepadanya, lalu kemudian dia bertanya, "Untuk apa kau meminta fotoku?" Karena nakutin pegang. Pertanyaannya, kitab yang mengandung tentang kepribadian, sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya untuk kita nakutin pegang di situ, enggak. Untuk kita baca dan kita teladani. Setelah mahabbah itu datang, baru kemudian ada muwafaqah. Disitulah kita terbimbing untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kecil-kecil. Kenapa? Karena di dalam hati kita ini, di situ di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, di dalam hatinya ada 2 rumah, ada 2 tempat di dalam hatinya. Saya belum tahu siapa sih yang pertama kali membuat simbol hati itu seperti simbol jantung itu seperti daun apa, daun talas atau daun apa yang mirip itu, yang kayak gini bentuknya itu, apa namanya, lambang jantung ya, Jantung. Siapa yang pertama kali buat itu? Pertanyaannya, apa jantung ente yang di sini tuh kayak gitu bentuknya? Teori sama. Mana yang jurusan IPA mau alimah, angkat tangan. Tanya ibu gurumu, tanya ustazahmu. Matahari itu punya inti namanya litosfer. Apa pernah itu peneliti itu masuk inti matahari lalu bilang begitu? Apa dia tidak bohong itu? Bohong besar. Bohong besar itu. Tidak pernah dia sampai ke inti matahari lalu kasih kita informasi. Sama kayak inti bumi. Apa pernah dia masuk ke lapis ketujuhnya bumi? Tetapi ketika Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu menukil meriwayatkan hadis-hadis tentang kepribadiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kebohongan sedikit pun di situ. Itu sahih, sama ada ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan kita. Al-Imam Al-Habib Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu
Ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, bagaimana aku bisa berjumpa kepada Rasulullah SAW?" Ya, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dijelaskan hal itu. Kau ingin berjumpa Rasulullah? Iya. Apa makanan favoritmu katanya? Oh, saya suka ini. Daging onta digoreng sama nasi bukhori. Apalah namanya paling enak pokoknya. Ya, kalau begitu nanti antum bayangkan nanti kalau kamu berjumpa dengan Rasulullah, bayangkan makanan yang enak itu. Tidurlah dalam keadaan lapar. Akhirnya dia tidur. Ba'da subuh, ya kemudian summa da'ahul Habib Alawi Al-Haddad, summa sa'alahu an mara'ahu fi manamihi. Ditanya, "Di apa mimpimu tadi malam?" "Ya Imam," katanya, "aku bermimpi terbang mengendarai impung onta," katanya. Dia terbang. "Lalu apa?" "Aku salto-salto di atas gundukan nasi," katanya. Gila. Begitulah jika engkau terus cintamu itu terus senantiasa engkau pupuk kepada Nabi, ini namanya ta'alluq. Rasa ketergantungan kita kepada Rasulullah SAW. Maka kalaupun kita tidak diizinkan melihat beliau di dalam mimpi, maka itu adalah akan menjadi sesuatu yang paling very very beautiful. Itu kata orang Argentoya. Itu akan sangat indah nanti di hari kiamat sebagai nikmat yang terbesar bagi kita. Santai saja. Apa engkau akan marah ketika cintamu tidak dibalas? Tidak. Innalillahi malakun a'tahu iya asma'al khalaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala wakkala malakan ala qabri. Ditugaskan seorang malaikat di atas kuburnya Nabi. Ini Nabi yang bilang begitu dalam hadisnya. Lalu semua nama umat manusia, umat-umat Islam di situ dikasih catatannya. Ya. Jika bersolawat di antara kita, "Ya Rasulullah, inna fulan bin fulan shalla alaik ya Rasulullah. Inna fulanah bintu fulan shalla alaik ya Rasulullah. Illa raddallahu ruhi an arudda alaihi salam." Allah kembalikan ruhku dan aku kemudian menjawab salamnya. Tenang saja, malaikat raqib atid tidak bawa stadler. Dia tidak bawa tip F untuk mendetect namamu yang bersolawat kepada Nabi. Tenang saja. Nggak perlu repot-repot, kenapa kok selawatku belum masuk antrian ya? Jangan takut. Malaikat kiraman katibin ini nggak pernah bawa tip F. Nggak ada ceritanya tombol delete bagi mereka. Selalu ditulis. Ya, ditulis. Maka malaikat itulah yang menulis. Inna fulan bin fulan sallallahu alaihi. Pada malam hari ini juga cahaya majelis ini sampai ke langit ke-7. Tapi kita ini tak melihat. Ya, kita tak melihat sampai langit ke-7. Maka kemudian malaikat pun berkeliling. Malaikat suyah itu tidak kurang 500 banyaknya. Boleh tak percaya? Ya, boleh kalian tidak percaya karena itu hayal-hayal. Ya, namanya juga ketidakmampuan kalian. Ada mulai idrak. Itu saja kalau prinsip saya. Kalian tak mampu melihatnya, sungguh kalian telah melihatnya sebenarnya. Ya, kalau kita tidak dapat melihatnya, maka itu menunjukkan bahwa mata hati kita ini ya kayak kelelawar lah. Kenapa dia cari makan malam hari? Karena dia silau sama matahari. Ya kenapa kita tak bisa melihat Allah di dunia? Ya karena kita tidak mampu, kita silau. Ya Rasulullah pun juga demikian. Tapi yang jelas ruh beliau senantiasa hadir dimanapun majelis-majelis sholawat dibacakan. Maka tak boleh kita main-main. Saking asyiknya boleh. Ya gerak-gerak dikit tak masalah. Yang penting jangan aja saja. Ya jangan aja. Ini tajam selawat. Ada kan gitu kan. Boleh. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW itu ada orang tawaf di Ka'bah, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Wih, kok dia tawaf baca ya Karim, ya Karim? Woi, katanya jangan tawaf baca ya Karim, ya Karim. Ada doanya katanya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Yo, dengan ini terbadek ngenyel yo, ngoyong doang ngangkat lo. Akhirnya apa? Siapa yang tadi keberatan katanya? Ntar anak laporin ente sama kekasihku. Saya laporkan kamu kepada Muhammad Rasulullah. Katanya. Akhirnya dilaporkan kepada sahabat. Sahabat melapor kepada Nabi SAW. Lalu dia datang Rasulullah di sana. Diikuti di belakang. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kenapa kau ikut katanya?
Ini orang Arab Badui belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Karim, ya minum-minum kan ya. Ya tapi dulu tahu kan? Lagi dia, cuek aja nih katanya. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Wah kebarang nenek turut kuning. Mari kan turut ke kena ya Karim, ya Karim. Gedok langsung pun, ampun, pakok terus. Wah kebarang kamu nenek mimpi doang. Kenapa? Iya, wah lu bawa barang kamu doang, balik kamu bedai ke Rasulullah aja kelaporan kamu nih. Padahal Rasulullah yang ikut di belakangmu. Lagi dia ya kali ya. Akhirnya stop dia. Siapa aja kasih ini? Muhammad Rasulullah. Wah si dia bedai kencenia. Ndek gua. Wah bedai kencenia ini. Terus engkau tahu dari mana? Dari sahabat-sahabat. Lalu kenapa kau baca ya Karim ketika tawaf? Ya entah ilmu. Lenara aja baca doa baca waktu tawaf lenara, baca ke sugul ta apa kali doa sugul ta Muhammad Rasulullah itu. Dia terus orang. Ya Rasulullah katanya dia dicium kakinya Rasulullah, dia peluknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya Rasulullah katanya. Ya Allah. Akhirnya setelah lama dia bertanya, bolehkah aku ya Rasulullah? Bagaimana? Ya tak apa. Seutuhnya juga. Bait di sana itu maksudnya adalah qalbul mu'min baitullah. Di dalam riwayat yang lain, hati seorang mukmin itu adalah tempat yakinnya kepada Allah. Maka ketika ada surah di sana itu bukan artinya gambar. Kalau ente tidak boleh gambar, nggak usah buat KTP. Ya, ada gambarnya Al-Maqullah di sana. Syirik. Itu kenapa? Itu orang karena bodoh. Kalau di sekolah disetain ya cukup jawaban iya karena bodoh ya karena setain. Gak perlu repot-repot. Kenapa? Iya kan ini tafsir soma dia pakai. Kalau ini gimana hadai? Tapi ini gimana apain? Menagawe, petang gawe. Lagi orang jeruan apa katanya? Watini wa zaituni wa turisinin. Satu sate nih nyari mau isi. Lah itu kenapa? Itu tafsir jalan lain. Kalau yang kita baca ini tafsir jalan lain. Jadi surah di sana maksudnya adalah syahwat, nafsu, ambisi duniawi. Malaikat yang bawa ilham, bawa ilmu, bawa faham ke dalam hati itu nggak jadi masuk. Ya, karena dalam hati itu ada 99 pintu setan, 1 pintu malaikat. Enggak apa-apa 1 pintunya, yang penting lebarnya kayak gini, lalu pintu setannya kecil-kecil. Kecil-kecil sekali. Lebih baik gak ada pintunya. Iya kan? Nah, wa fil akhari asyaitan. 1 bilik lagi untuk setan. Wah, berarti kalau dia kayak jantung gitu, belah 2, 1 malaikat, satu setan. Maka kalau begitu hati kita untuk dunia, untuk Rasulullah pasti terbagi. Pasti terbagi. Minimal cinta kita kepada Rasulullah lebih besar persentasenya dibanding dengan yang lain. Ya gitu-gitu aja deh kalau nggak kita bisa cinta yang 100% full. Kalau nggak bisa yang full gitu, ya lebih baik ya jangan sampai kita nyepol gitu kan. Yang full, jangan yang nyepol. Jadi setan di situ. Nah, fa idza dzakarallaha hannasa. Kalau dia ingat kepada Allah, dia baca zikir, dia berwirid, dia baca sholawat, maka pintu itu akan menyempit.